Lutful Farida dari Prodi BAIB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab belajar dalam teori kognitif. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang ketiga, prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu pengertian teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter, yang artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, berpikir, dan keyakinan. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Di sini dijelaskan yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem syaraf. Dalam teorinya, Piaget juga membahas tentang bagaimana anak belajar, di mana dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di dalam benak siswa. Yang kedua, akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Jadi, akomodasi terjadi jika struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang harus dikode ulang disesuaikan dengan informasi yang baru diterima. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahap, yaitu 1. Sensorimotor, 2. Preoperasional, 3. Konkret operasional, dan yang terakhir formal operasional. Tokoh yang kedua yaitu David Ausubel. Menurut Ausubel dalam buku karya Dr. Andes Bambang-Warsita bahwa belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasi secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik, di mana proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel yaitu menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi peserta didik, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, menentukan topik peserta didik dalam bentuk advanced organizer, dan mengembangkan bahan belajar untuk dipelajari peserta didik. Yang ketiga yaitu Jerome Brenner. Jerome Brenner dilahirkan pada tahun 1915. Jerome Brenner seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran, dan falsafah pendidikan. Brenner berpendapat bahwa dalam proses belajar dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap informasi. Seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu, ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya. B. Tahap transformasi.
Siswa menganalisa berbagai informasi yang dipelajari dan mengubah atau mentransformasikannya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, siswa menilai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Teori belajar kognitif didasarkan pada keyakinan bahwa peserta didik aktif dalam upaya untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Kepercayaan ini konsisten dengan Piaget dan Vygotsky tentang pemandangan pengembangan belajar. Yang kedua yaitu pemahaman bahwa pelajaran mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Dalam usaha mereka untuk memahami bagaimana di dunia bekerja, peserta didik menafsirkan pengalaman baru berdasarkan apa yang mereka sudah tahu dan percaya. Sebagai contoh, sering anak-anak tetap percaya bahwa bumi ini datar, bahkan setelah guru menjelaskan bahwa itu adalah sebuah bola. Beberapa anak kemudian menggambar permukaan datar seperti di dalam atau di atas bola. Mereka beralasan bahwa orang tidak dapat berjalan di atas bola. Dan ide dari permukaan yang datar tadi, anak-anak mengetahui dan memahami ide untuk membantu mereka menjelaskan bagaimana orang dapat berdiri atau berjalan di permukaan bumi. Yang ketiga yaitu belajar membangun pemahaman daripada catatan. Pelajar tidak berperilaku seperti tape recorder, merekam dalam ingatan mereka dalam bentuk di mana itu disajikan skalanya. Guru mengatakan kepada mereka atau apa yang mereka baca. Sebaliknya, mereka menggunakan apa yang telah mereka ketahui untuk membangun pemahaman tentang apa yang mereka dengar atau membaca yang masuk akal bagi mereka. Yang keempat yaitu belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Dari perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang atas kapasitas untuk menunjukkan perilaku yang berbeda. Dan yang keempat, materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan dari teori kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Kelemahan teori belajar kognitif. A. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. B. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. C. Teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. D. Beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.